Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, channel Gaspolting kita bertemu kembali dengan tema Gaspol syiar. Ya, jadi kita membahas tema-tema keislaman, syiar-syiar keislaman yang dengan cara yang sederhana, tetapi juga cukup urgent untuk dibahas dan juga relevan kita bahas di tengah-tengah situasi kontemporer sekarang ini. Nah, pada hari ini kita akan diskusi bersama Ustadz Wahibul Minan LC ya, dia Master Ekonomi Islam. Ya, insya Allah kita akan bahas tema tentang di era belum lama ini bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi juga merilis ya tentang wakaf uang ya, artinya memang konsep agama Islam ya, dalam hal ini wakaf ini ternyata juga menjadi bagian yang menjadi opsi dalam membangun ketahanan ekonomi bangsa. Ustadz, jazakallah atas kesediaannya. Saya langsung bertanya aja Ustadz, ini mungkin kalau tadi tesisnya Ustadz berkenaan dengan peran agama dalam membangun ketahanan ekonomi bangsa, itu kira-kira di latar belakangnya apa Ustadz? Ya, filosofi dasarnya apa? Pasti kan kalau mau bikin tesis nih, apakah ada kejadian, ada latar belakang apa gitu, gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi taqwallah laqad fazal muttaqun. Kalau tesis saya itu dari sisi judulnya adalah analisa faktor-faktor yang mempengaruhi sedekah pada karyawan PT Telkomsel. Ya, jadi judulnya seperti itu. Ya. Latarnya adalah karena melihat sebenarnya potensi sedekah dan infak itu sebenarnya sangat-sangat besar dibandingkan dengan zakat yang terbatas. Iya. Hanya berapa persen dari berapa ya. Kalau sedekah itu bisa lebih besar daripada zakat. Ya. Ya. Makanya kalau dihitung potensi sedekah itu sangat-sangat besar sekali, bisa melebihi zakat. Kalau zakat banyak penelitian yang mengatakan antara 17 ya, itu dari tahun ke tahun berubah. Terakhir itu 217 triliun, itu kalau nggak zakat. Dan sedekah itu selalu 30%-an sedekah itu. Tapi itu kan yang tercatat dan masuk di Basnas. Bagaimana sih sedekah ini, bagaimana dia bisa kita kolek yang sebenarnya potensinya lebih besar. Makanya saya coba teliti Telkomsel. Kenapa Telkomsel? Karena Telkomsel ya kita tahulah kalau karyawannya kan rata-rata dia S1 ke atas lah, tenaga yang menengah lah. Ya. Nah, kemudian kita dekati dengan beberapa faktor ya. Kita analisa faktor apa sih mempengaruhinya. Nah, itu saya pilih ada beberapa faktor berdasarkan dari penelitian sebelumnya ya. Ada religiositas, kemudian pengetahuan khusus tentang sedekah, kemudian altruismenya, kemudian ilmu perencanaan keuangan Islaminya, dan keterlibatan mereka dalam organisasi sosial keagamaan. Agama justru berpengaruh iya, tapi tidak signifikan. Jadi agama berpengaruh, tapi tidak signifikan. Begitu juga dengan pengetahuan sedekah. Jadi
berpengaruh tapi tidak signifikan. Tapi justru altruismenya berpengaruh dan signifikan, dan paling besar itu, saya agak lupa persentasenya ya. Berarti religiusitasnya itu tidak terlalu berpengaruh ya? Ya saya juga unik juga. Dari sisi keagamaan mereka lumayan bagus. Lumayan bagus. Dari sisi amaliyah ya. Iya. Dari sisi amaliyah untuk ibadah-ibadah Telkomsel itu bagus dari penelitian. Tapi ternyata itu tidak berpengaruh untuk kemudian nominal sedekahnya dan lain sebagainya. Dan ternyata yang berpengaruh malah itu tadi, bagaimana mereka merencanakan keuangannya, bagaimana altruisme dia, dan kemudian bagaimana dia dengan lingkungannya. Artinya ketika dia punya hubungan dengan organisasi sosial keagamaan, maka kemungkinan dia akan lebih tertarik untuk bersedekah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lingkungan sosialnya ya, lingkungan sosial. Berarti ini masalahnya masalah milieu paling ya Ustaz. Jadi ternyata lingkungan kemudian interaksi sosial itu justru lebih berpengaruh untuk mendorong dia untuk bersedekah ya. Kalau kesimpulan dari tesisnya gitu Ustaz ya. Iya. Jadi makanya kita kalau ingin menarik orang, maka sentuh altruismenya, sentuh terkait dengan kepedulian dia. Misalnya ya gampang ya, ada bencana, kita buat dengan istilahnya apa ya, desain yang bagus, dengan bahasa yang menarik, maka itu akan lebih cepat loh. Lebih cepat orang untuk iya, orang akan berbondong-bondong untuk memberi. Dan biasanya seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dikaji di yang lain ya, mungkin di lembaga-lembaga yang khusus terkait dengan sosial ya, lembaga-lembaga sosial. Intinya ketika ada yang memantik empati dia, gitu ya, melihat orang kena bencana, melihat orang kena banjir, kenapa, itu akan lebih cepat. Dan di Indonesia biasanya kan seperti itu. Setiap ada bencana, kemudian ada ajakan untuk bersedekah, berinfak, membantu saudaranya. Ketika dimobilisir, didorong, diajak, itu akan cepat. Dibandingkan dengan sedekah yang umum ya, sedekah yang biasa. Maka yang itu akan lebih cepat dan dana cukup besar. Dan itu terkonfirmasi ketika tsunami ya. Ya. Ketika tsunami, itu sangat besar terkait dengan donasi mereka untuk membantu saudara-saudara yang ada di Aceh. Itu diantaranya ya. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa begitu, maka akan pendapatan di Basnas itu akan nampak. Akan nampak. Infaknya akan lebih besar dibandingkan dengan yang dalam kondisi biasa-biasa saja. Kondisi normal lah. Terus Ustadz, ini kan ada zakat, ada sodako. Kan kalau zakat itu kan sifatnya wajib. Artinya memang dia secara kaifiat ya, secara tata cara kan dia rigid ya. Artinya memang sudah ada aturannya, ada nisabnya, kemudian alokasinya juga ada asnafnya. Artinya sangat terbatas. Yang kedua, kalau sodako ini kan sifatnya kan sunnah. Artinya memang dia keinginan. Tadi Ustadz bilang justru sodako lebih potensinya lebih banyak dibanding zakat. Nah, padahal kan sebenarnya yang zakat ini kan yang wajib gitu Ustadz, harusnya kan. Harusnya logikanya yang wajib yang lebih potensi, apalagi 200 hampir 300 triliun ya potensi zakatnya. Kalau nggak salah Basnas kurang lebih baru kelola sekitar 10 sampai 15 triliun kalau nggak salah ya, yang baru terkelola. Nah, ini faktor apa ya Ustadz? Kan harusnya sih logikanya kan harusnya yang wajib nih Ustadz. Ya kira-kira apakah karena memang asnafnya itu tidak terdefinisikan ya, apakah tadi faktornya justru bukan karena religiositas ya, tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dominan dibanding nilai-nilai keterikatannya terhadap kewajiban itu mungkin Ustaz. Nah, kira-kira gimana Ustaz antum Ustaz? Ya, kenapa sedekah itu potensinya lebih besar?
Karena memang itu tadi, memang semua orang punya kesempatan untuk sedekah. Jadi nggak harus dia sampai kemudian nisab gitu ya. Nisab ya. Jadi siapa berpotensi. Kemudian dia juga tidak dibatasi dengan haul kan ya. Ya, betul. Artinya waktu kan. Kalau zakat kan rata-rata harus ada haul. Atau kalau profesi mungkin tiap bulan lah ya. Nah, kalau infak kan nggak ada batasannya. Kapanpun dia bisa berbagi. Jadi ini potensi yang sangat besar sekali. Tinggal makanya bagaimana kita apa istilahnya ya, bagaimana kita bisa membuat orang itu tertarik, menarik. Insya Allah itu akan sangat potensial sekali. Yang penting bagaimana kita mendesain itu semua yang kemudian menarik empati mereka, sehingga kemudian mereka akan tertarik untuk berdonasi. Berarti memang malah faktor humanismenya yang lebih dominan yang mempengaruhi orang untuk bersedekah justru ya. Ya. Makanya kenapa agama kok tidak berpengaruh, kemudian pengetahuan juga tidak berpengaruh, karena memang secara pribadi atau psikologi manusia Indonesia itu mereka itu jiwa sosialnya memang tinggi. Ada gotong royong, ada kebersamaan. Empati mereka itu sangat tinggi. Di penelitian Pirak ya, itu Indonesia itu urutan ke berapa sampai di 10-an lah ya. Di dunia itu ukurannya segitu. Jadi cukup besar sekali. Jadi kita ini mudah untuk membantu, mudah untuk memberi. Nah, memberi ini kan nggak dibatasi dengan zakat gitu. Ya, nggak nunggu nisab sampai nisab, siapapun bisa memberi. Nah, makanya kalau kita tarik kepada wakaf ya, kalau kita masuk ke wakaf itu menarik sekali, sangat menarik sekali, karena terkait dengan wakaf ini sudah mulai bergeser. BWI itu sudah mulai melihat, karena dulunya wakaf itu kan lebih objeknya ya, atau kita katakan subjeknya ya. Subjek wakaf itu biasanya dulu orang-orang kaya, dan kaya itu biasanya identik dengan orang yang sudah cukup tua lah ya, sudah cukup tua. Nah sekarang itu bergeser, mereka itu justru melihat potensi anak milenial. Terus potensinya di mana? Karena zaman sekarang, ini kan ditarik di wakaf uang ya? Iya, wakaf uang. Nah, anak-anak muda ini semuanya, ya hampir semuanya pegang HP, mereka melek digital. Iya. Nah, wakaf uang itu sangat-sangat potensial sekali. Dari mereka itu kita bisa tarik yang sangat besar. Katakanlah anak milenial ini jumlahnya 20 juta. Kena 1 juta saja. Kalau misalnya mereka wakaf 50.000 dengan wakaf uang kita, itu udah dihitung saja gitu. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita membuat itu mudah gitu ya. Ini sekarang sudah mulai bergerak semua ini. Di bank menyiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkan mereka. Pokoknya mereka easy lah. Kayak easy ya, easy itu easy. Mereka mudah untuk berwakaf. Jadi ini sudah bergerak semuanya, dari orang keuangan ya, dari departemen keuangan, kemudian lembaga keuangannya. Ini sudah bergerak semua. Bagaimana memudahkan anak-anak milenial ini bisa berwakaf dengan mudah. Jadi siapapun bisa berwakaf. Dan kelebihan wakaf itu dia sustainable. Istimrar lah ya. Istimrar. Karena dia kan barangnya masih utuh, tapi manfaatnya akan terus-menerus ada. Dan ini beda dengan zakat. Zakat itu kan hampir kesemuanya, hampir karena mayoritas. Karena konsumtif kalau zakat itu kan. Iya. Selesai. Wakaf kan bisa wakafnya kan berkembang dan berkembang terus. Bisa berkembang terus. Ya. Kelebihannya wakaf di sini. Maka sangat menarik sekali ketika Pak Jokowi itu
apa namanya, membuat gerakan wakaf uang nasional. Hmm. Jadi Ustadz, ini saya menarik masalah ini ya, masalah sisi kemanusiaan. Berarti mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu memang nilai-nilai kemanusiaan itu memang cukup tinggi ya. Tadi yang Ustadz bilang altruismenya itu sangat cukup tinggi. Bahkan mungkin itu yang banyak menyentuh menyentuh sisi kemanusiaan itu yang lebih bisa memotivasi orang untuk menolong orang lain. Gitu Ustadz ya? Iya. Ya, itu memang karena memang dorongan. Nah, ini kan apakah memang dorongan karakter bangsa Indonesia ataukah memang ada unsur apa ya? Mungkin unsur sosial media ya yang banyak menghadirkan banyak situasi sosial kesulitan ya, karena kalau kita lihat di beberapa kejadian tuh misalnya ada tukang nasi goreng yang nggak laku, kemudian diviralkan, kemudian akhirnya menolong ya, terus ada banyak situasi begitu. Apakah ada unsur itu juga bagaimana Ustaz ya? Tingkat pertumbuhannya, karena cukup menarik ini karena lebih sisi kemanusiaan yang banyak menyentuh orang dibanding sisi religiusitasnya gitu Ustaz. Iya, makanya tadi saya sampaikan di awal bagaimana kita mengemas iklan untuk berwakaf, bersedekah. Ini sangat-sangat penting sekali. Berarti potensi pasarnya ini besar ya, potensi pasar wakaf dan sedekah ini besar. Cuma memang bagaimana memasarkan ya atau mencoba memicu atau membuat wakaf ini menarik, sedekah ini menarik ya kepada para muzaki-muzakinya gitu Ustaz ya. Jadi bagaimana menarik dan bagaimana itu mudah dilakukan. Ya. Informasi nyampe, literasi mereka bertambah. Ada penelitian ya, survei di BWI itu memang secara literasi wakaf ini kita ini Muslim Indonesia ini masih kurang. Jadi saya nggak ingat presentasinya, intinya kurang di bawah. Kemudian literasi yang khusus untuk wakaf yang agak detail ya, apalagi mereka juga agak kurang. Nah, maka kemudian mereka ini membuat program bagaimana literasi itu meningkat, sekaligus juga bagaimana fasilitas-fasilitas itu dibuka, dimudahkan, semua lembaga itu bekerja sama, terutama lembaga keuangan ya. Karena ini kan nanti wakaf uang ya. Iya, wakaf uang, betul. Bagaimana bank-bank syariah ini, apalagi sudah merger ya. Karena akan melibatkan OJK itu, karena kan menghimpun uang dari masyarakat kan tuh harus ada di OJK ini, karena ini agak sensitif untuk urusan uangnya. Gitu. Bahkan nanti di BWI itu, karena uang ada di bank ya, bank pun nanti dibekali kayak semacam apa ya, pengetahuan bagaimana laporan keuangan wakaf itu harus jelas. Iya. Bahkan ketika nazir mengambil uang pun juga, mereka juga harus jelas apa programnya nanti. Jadi ini sudah mulai bekerja semua ya. Ya, gini Ustadz, ini mungkin agak di luar konteks ya, tetapi mungkin ini masih berhubungan. Kan belum belakangan ini ramai tentang bagaimana dana bansos yang dikorupsi. Nah, kira-kira kalau menurut Ustadz nih, tinjauan Ustadz mungkin apakah nanti tercover tadi dari hasil tesis atau nanti pengamatan Ustadz tentang tingkat kepercayaan publik terhadap penyaluran dana sedekah dan wakaf ini ya, yang kan sudah agak mulai menurun ya, jadi altruismenya tinggi ya, bantuan tinggi gitu kan. Kemudian apakah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengelola sedekah, zakat dan wakaf ini apakah masih cukup terjaga, sehingga jangan sampai juga kan kalau orang udah punya semangat untuk bersedekah, semangat untuk berwakaf gitu kan, tetapi
tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolanya kan juga bermasalah. Kan yang banyak yang rame di wakaf uang kan begitu kan, ya. Oh, ini gimana nih wakaf uang, kemudian cara pengelolaannya seperti apa gitu. Nah, kira-kira menurut Ustadz gimana? Apakah memang ini kan masalah duluan ayam apa telur nih? Percaya dulu apa lembaga dulu nih yang kredibel gitu loh. Gimana Ustadz? Ya. Oke, ya sekarang lagi berbenah semua ya. Kayak misalnya BWI sekarang ini lagi berbenah bagaimana mereka ini bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya nanti kan ada sertifikasi ya, sertifikasi nanti akan digerakkan lah ya, supaya nadir ini memang benar-benar ya, karena nadir itu mirip kayak manajer sebenarnya. Betul. Di bagaimana supaya ini kemudian menimbulkan kepercayaan atau menguatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi memang kepercayaan ini memang barang-barang mewah ya. Untuk saat ini memang seperti itu. Memang di beberapa penelitian juga begitu terkait dengan sebagian kecil ya. Mereka mempertanyakan terkait dengan wakaf uang ini. Betul. Nah, makanya tadi di bank itu pun kita disiapkan bagaimana supaya ketika nadir mengambil dia ada programnya jelas. Ya. Kemudian dia ketika ngambil kembali nanti ada pertanggungjawabannya. Artinya ada laporan keuangannya lah. Walaupun nanti ada tanda kutip ada macam-macam, itu masalah lain. Tapi intinya infrastrukturnya udah disiapkan lah ya, yang terkait dengan wakaf uang. Iya, karena ini kan potensi dana umat itu cukup besar. Ini juga tantangan bagi para pengelola dana umat ini untuk bisa bisa memenuhi kredibilitas dan kepercayaan publik. Kan kita juga banyak pengalaman di dana abadi umat yang haji ya. Itu kan juga ada problem ya. Kemarin mungkin yang tidak terkait dengan konsepsi Islam ya, kayak misalnya dana bansos ya. Itu kan dana-dana yang dana pengadaan Al-Qur'an itu kan yang banyak menjadi salah satu PR kita. Nah, ini juga banyak juga orang khawatir terhadap wakaf uang itu adalah masalah pengelolaannya. Ya potensi cukup besar, tetapi kan masalah pengelolaannya. Tapi kalau memang tadi Ustadz bilang sudah ada mekanisme infrastruktur yang sedang dibangun ya bagus gitu Ustadz. Nah, kira-kira kalau dari sisi tadi Ustadz ya, dari sisi sedekah kemudian wakaf ini kira-kira dampak terhadap apakah signifikan mempengaruhi perekonomian negara ya secara langsung. Ini kan mau nggak mau kan sekarang negara sudah mengambil atau sudah melirik ya salah satu konsepsi Islam yang kalau sedekah sudah banyak, cuma memang belum diambil, tapi ini sudah dilirik yang namanya wakaf uang ya. Karena ini kira-kira apakah memang benar bisa jadi bisa jadi fondasi untuk salah satu solusi dari persoalan ekonomi umat, apalagi di krisis di era pandemi ini, kira-kira menurut Ustadz gimana ke depannya, Ustadz? Kalau secara histori ya, wakaf kalau kita lihat di Turki itu ya sangat potensial sekali untuk menjadi sumber untuk ketahanan ekonomi bangsa. Kalau di Turki itu beritanya ya yang saya baca itu. Negara itu hampir iri dengan yang namanya badan wakaf karena dia bisa menyiapkan semua, misalnya ketahanan pangan, mereka punya dapur umum. Jadi orang nggak punya pun kalau nggak bisa makan ya tinggal datang saja. Pendidikan mereka sudah bangun lembaga pendidikan dan semuanya gratis. Kemudian sampai masuk di infrastruktur pun mereka bangun juga. Bangun jembatan, gedung tadi juga mereka bangun juga. Jadi sangat-sangat potensial sekali. Nah, tapi kembali lagi ke negara kita ya. Kalau memang ini dilaksanakan dengan baik, kalau kemudian bisa menumbuhkan kepercayaan di masyarakat, saya yakin ini
potensinya sangat besar sekali dan sangat-sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi bangsa. Tapi itu kembali ke BWI ya, yang sebagai komandannya ini. Kalau informasi dari yang kemarin disampaikan, kita peluncuran gerakan wakaf uang nasional itu, mereka tidak campur tangan dengan BWI-nya, karena BWI sudah punya sendiri kan, kampanye lah. Punya infrastruktur sendiri. Artinya itu dana lebih. Tapi dia berpengaruh untuk program pemerintah, iya. Pasti dia akan berpengaruh. Kemarin sempat ada diskusi dengan rektor Taskia yang dulu mengatakan di beberapa provinsi itu sudah mulai. Mereka sudah mulai melirik zakat, mereka sudah mulai melirik wakaf. Jadi yang sebelumnya hanya misalnya 4 miliar, bagaimana kemudian menjadi sampai 0,5 triliun. Dan itu sangat-sangat membantu sekali untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sangat potensial sekali. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik saja. Karena ini kan barang baru ya. Artinya dengan wajah baru, ini kan butuh perjuangan yang besar. Ini menarik Ustaz, karena kan di saat era krisis begini kemudian ada konsepsi Islam yang bisa sebenarnya menjadi solusi yang alhamdulillah mulai dilirik, ditambah lagi bertemunya dengan karakter bangsa Indonesia yang hasil penelitian Ustaz yang nilai kemanusiaan, nilai humanisme tinggi. Jadi ketemu nih, nilai humanisme tinggi, kita sedang di era krisis, kemudian ini menjadi wakaf uang contohnya, misal bagian dari solusi dalam persoalan bangsa. Nah, cuma memang nanti tantangannya itu apakah ini dari sisi pengolahan, karena juga jangan sampai mengulang banyak hal ya, bahwa kalau istilah orang tuh umat Islam cuma disuruh dorong mobil mogok ya, pas udah jalan dia ditinggal. Ya, ini juga menjadi persoalan, terutama mungkin para ustadz-ustadz yang banyak berkiprah di bidang syariah atau ekonomi syariah ini kan juga menjadi catatan penting dan menjadi tantangan besar bagaimana ekonomi Islam bisa memberikan solusi terhadap bangsa. Jadi ada integrasi antara konsepsi Islam dengan negara ini kan juga cukup menarik ini ke depannya Ustaz. Mungkin gitu aja Ustaz, mungkin ada kata-kata penutup Ustaz. Ya, ini menarik. Jadi teman-teman sekalian, para netizen, pemirsa dari Gaspol Pink Channel, ini tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa variabel yang menjadi salah satu objek penelitian dari Ustadz Wahid tentang variabel pemicu orang itu, latar belakang orang bersedekah, yang salah satunya yang garis merahnya yang bisa kita ambil itu adalah bahwa nilai kemanusiaan bangsa Indonesia itu cukup menjadi faktor yang dominan untuk orang bersedekah. Ya, itu yang cukup penting gitu. Artinya memang secara umum mungkin gitu ya, dia mungkin tidak terlalu dalam hal agama, mungkin dia juga tidak terlalu taat misalnya, tapi nilai kemanusiaan itu justru juga bisa memicu orang untuk melakukan sedekah. Ditambah lagi ada program pemerintah sekarang ini tentang wakaf uang ya. Jadi Ustadz mungkin ada closing statement, ada pernyataan penutup Ustadz, silakan. Ya, oke. Jadi setiap kita punya potensi ya, setiap kita punya peran untuk membangun ekonomi kita lah. Nah, maka
fasilitas yang sudah ada, mari kita manfaatkan dengan baik. Jadi kita bergerak bersama tanpa ada curiga, tanpa ada perasaan menghilangkan trust itu ya. Tapi bagaimana kita justru bersinergi ya bersama-sama, karena memang kita aslinya adalah orang-orang yang penuh kasih sayang ya. Kita ini orang-orang yang penuh dengan humanisme. Jadi kalau ada ide-ide segar, ide-ide yang bagus, maka mari kita dukung. Tanpa kita melihat ini era siapa ya. Kalau ide yang bagus, mari kita dukung. Karena toh kalau nanti itu baik, itu kan mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua. Saya kira itu. Baik, ya, syukron jazakallah pada Ustaz atas diskusi pada hari ini. Teman-teman pemirsa Gaspolting Channel, ya, jadi ini konteksnya adalah bagaimana kita menjadikan konsepsi Islam sebagai solusi bagi bangsa, ya. Jadi perlu juga dibangun husnuzon, ya, karena ini sudah eranya era berintegrasi dengan negara, ya. Ketika konsepsi-konsepsi solusi Islam yang memang sudah terbukti 14 abad lalu menjadi solusi bagi sepertiga dunia, ini bisa menjadi salah satu opsi yang akan diintegrasikan dengan negara, sehingga kita akhirnya juga bisa memberikan maslahat kepada umat secara umum. Terima kasih Ustaz Wahib atas diskusinya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.